teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan materi masa lalu yaitu Gerakan DI-TII di Jawa Barat. Maka dari itu, yuk kita mulai. Semenjak kemerdekaan Indonesia pada 1945, setidaknya Indonesia harus menghadapi berbagai masalah pemberontakan, termasuk pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis kiri yang diwakili oleh TKI Mediun, dan pemberontakan yang dilakukan oleh ekstremis kanan, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di wilayah Jawa Barat. DI-TII Jawa Barat menjadi pusat lahirnya DI-TII lainnya yang didirikan oleh SM Kartosuwiryo. Yang pertama kita akan menjelaskan latar belakang terbentuknya DI-TII di Jawa Barat. Dan yang kedua kita akan menjelaskan pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI-TII) bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Proklamasi Negara Indonesia menyatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum Islam dengan hukum tertinggi yaitu Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini didirikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekar Madi Marijan Kartosuwirjo di sebuah desa di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat terjadi pasca disetujuinya Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. DI-TII merasa tidak puas dengan hasil dari Perundingan Renville di mana wilayah Jawa Barat tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dari Perjanjian Renville, Jawa Barat menjadi wilayah Belanda dan diharuskan Divisi Siliwangi untuk mengosongkan Jawa Barat untuk berpindah menuju Jawa Tengah. Pada 10–11 Februari 1948, Kartosuwirjo dan ONI melaksanakan konferensi umat Islam di wilayah Tasikmalaya dengan hasil kesepakatan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pada waktu bersamaan juga dibentuk Tentara Islam Indonesia (TII) sebagai gerakan perlawanan dari NII. Pada tahun 1948, ketika ibu kota Yogyakarta diserang oleh Belanda, pada agresi militer Belanda II, DI-TII mulai melakukan propaganda dan mengkomando Perang Suci untuk melawan Belanda. TII diperintahkan untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia. Divisi Siliwangi yang sebelumnya berpindah ke Jawa Tengah kembali ke Jawa Barat untuk berperang di antara tiga pihak, yakni TII, TNI, dan Belanda. Pada pertengahan tahun 1949, setelah disepakati Perjanjian Romroyen, tercipta kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan DI-TII untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1950, DI-TII resmi dianggap organisasi terlarang dan dilakukan berbagai usaha penumpasan di Jawa Barat. Pada tahun 1950, Kodam 6 Siliwangi melakukan usaha intensif dengan strategi pagar betis. Operasi ini sukses menangkap Kartosuwirjo yang kemudian dihukum mati. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.